Tony, satu hal yang juga menjadi terobosan baru dan luar biasa, kita harus patut berbangga begitu ya, karena Freeport sudah sekelas dengan negara maju seperti Amerika Serikat dan juga Tiongkok menggunakan 5G underground smart mining. Ini luar biasa. Bagaimana transformasi dari yang sebelumnya manual gitu ya ke 5G mining ini, Pak Tony? Jadi kami mendevelop sistem digitalisasi di tambang ini yang kita sebut dengan smart mining, yaitu dengan program yang kita namakan Advanced Digital Technology. Ini dari tahun 2006 kita sudah mulai persiapkan dengan kita melakukan studi banding ke beberapa negara, antara lain ke Swedia dan juga di Amerika dan beberapa negara lain kita sudah, dan kita develop sistem ini bersama-sama dengan equipment manufacturer yang membuat alat beratnya. Sehingga tujuannya adalah pengoperasian tambang bawah tanah ini dilakukan secara digital, secara remote dari jarak jauh. Yaitu untuk bisa mencapai apa yang kita namakan a sustainable safe production. Pertama itu adalah untuk risikonya lebih kecil, kemudian meningkatkan efektivitas dan efisiensi dan produktivitas, dan tentu saja kita juga mengantisipasi halangan dari cuaca gitu. Jadi 3 faktor ini yang mendorong kita untuk mendevelop sistem itu. Ada berbagai macam sistem yang kita bangun, yaitu ada yang berbasis fiber optik, ada yang berbasis wifi, kemudian kita integrasikan dalam satu sistem, dan terakhir ini adalah teknologi 5G yang di provide oleh Telkom dan Telkomsel. Ini kemudian kita aplikasikan dan ternyata memang itu bisa berhasil. Bisa berhasil untuk memperkuat advanced digital technology kita. Jadi 5G mining ini kita aplikasikan ke beberapa loader kita dan juga untuk area-area di permukaan, antara lain kantor, untuk sistem communication kita, karena sistem komunikasi kita tuh terintegrasi betul. Semuanya sekarang sudah terintegrasi, bahkan sudah, saya ngomong sedikit, sudah 70% cloud based, jadi udah nggak pakai server lagi, masih ada servernya tapi udah cloud based. Dan ini adalah nantinya tujuannya adalah semuanya berbasis iPad atau pad gitu ya. Wow. Yeah. Dan ini ternyata memang bisa diaplikasikan, dan itu sudah kita aplikasikan teknologi 5G dari Telkom. Pak Tony, bicara soal divestasi yang mana pada tahun 2018 lalu pemerintah Indonesia sudah memegang saham 51,2% gitu ya dari PT Freeport Indonesia. Apa yang secara signifikan berubah dari divestasi ini? Salah satu halnya juga adalah terkait dengan adanya kesepakatan smelter. Nah, sejauh ini bagaimana perkembangannya, Pak? Jadi yang pasti adalah ini sinergi yang sangat baik sekali. Hasil kesepakatan di tahun 2018 itu di mana Freeport berpartner langsung dengan pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh Inalum sebagai pemegang saham. Dan ini adalah partnership yang sangat baik, di mana pemerintah senang 51,2% berhasil didapatkan, dan komitmen akan pembangunan smelter itu juga sedang dilakukan, dan Freeport juga senang, Freeport McMoran dalam hal ini senang, dan juga masyarakat juga senang, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten juga senang karena mereka juga mendapatkan sahamnya 10% untuk pemerintah daerah. Dan ini adalah satu sinergi yang sangat baik sekali. Dan salah satunya komitmennya adalah untuk membangun smelter baru. Dan sekarang ini progres smelter baru itu sudah lebih dari 35%. Sudah hampir mencapai 40%. Secara efektif ini konstruksi fisiknya akan selesai di akhir tahun 2023. Setelah itu lakukan commissioning dan mulai bisa berproduksi itu di bulan Mei tahun 2024. Secara kapasitas produksinya berapa nanti yang bisa dilakukan oleh smelter? Kapasitas produksi itu akan bisa mengolah 1,7 juta ton konsentrat tembaga yang akan menghasilkan katoda tembaga sekitar 500.000 ton. Emas sekitar antara 35 sampai 50 ton per tahun, dan perak mungkin sekitar 100 sampai 150 ton perak per tahun. Seluruhnya akan diproses di dalam negeri nanti. Ini yang kita harapkan selama ini begitu ya, bukan hanya kita menambang sumber daya alam yang ada di sini kemudian mengirimnya keluar karena smelternya ada di luar, tapi ini ada di Indonesia. Nanti akan ada di Indonesia, kapasitas produksi yang luar biasa besar gitu ya. Dan harapannya memang industri
turunannya dari tembaga Ya. itu juga tumbuh di Indonesia. Jangan sampai juga nanti kita katoda tembaganya harus diekspor juga karena di Indonesia nggak ada yang beli. Ya. Jadi industri hilirnya lagi, contoh pabrik kabel, pabrik mobil listrik. Dan ini kan tembaga digunakan sebagai sebagian besar atau 70% digunakan untuk menghantar listrik di seluruh dunia nih. Jadi memang industri-industri hilirnya yang menggunakan itu perlu tumbuh juga sehingga nilai tambahnya jadi lebih besar lagi di Indonesia. Nah, Pak Tony bicara soal sustainability bisnis lagi gitu ya. Tadi kita sudah bahas soal people-nya. Nah, sekarang kita bahas soal planetnya. Planetnya ini bagaimana efek dampak lingkungan? Kalau bicara soal penurunan emisi karbon, komitmen ini sering dipertanyakan kepada mereka yang bergerak di industri sektor pertambangan gitu ya. Tapi bagaimana dengan Freeport sendiri? Komitmennya untuk menurunkan emisi karbon? Jadi kami memang committed, ya. Kita sudah declare bahwa kami komit untuk menurunkan emisi karbon 30% pada tahun 2030. Dan bahkan mungkin bisa lebih dari 30%. Itu dengan program-program yang kita lakukan, contoh salah satunya adalah tadinya kami menggunakan truk-truk besar untuk mengangkut biji. Truk yang 350 ton. Ya. Itu truknya besar sekali, bannya 4 meter. Dan kalau dia bergerak 1 jam, itu akan memakan atau akan membakar fossil fuel sangat banyak. Emisi karbonnya juga sangat banyak. Sekarang ini kita menggunakan kereta listrik yang dikemudikan dari jarak jauh, yang bisa membawa satu harinya 110.000 ton. Dan ini penurunan emisi karbonnya luar biasa banyak. Karena listriknya akan menggunakan biofuel yang juga jauh lebih bersih. Dan tentu program-program lainnya yang menunjang untuk komitmen mencapai 30% pada tahun 2030. Jadi pengelolaan tambang ini dilakukan juga dengan cara yang sustainable, walaupun ini adalah non-renewable resources. Dan juga program-program reklamasi kita lainnya, kita di area tambang terbuka Grasberg itu sudah 400 hektar kita tanami kembali, walaupun tanamannya hanya rumput dan perdu. Tapi kalau di daerah tailing yang sudah tidak aktif itu sudah lebih dari 1.000 hektar yang kita reklamasi. Dan kita sekarang lagi menanam kembali di area-area terdampak, ada sekitar 4.000 hektar lahan hutan yang sudah terdegradasi, kita tanami kembali supaya kemudian menyerap karbon lebih banyak. Dan juga di pesisir kita menanam mangrove yang totalnya sudah hampir 500 hektar dan terus komitmen 100 hektar setiap tahun, dan kita juga sedang mencari untuk bisa menanam mangrove seluas 10.000 hektar. Dan ini semuanya merupakan satuan bahwa kita juga really care for the planet, not only the people and the profit. Iya. Nyata komitmennya begitu berkontribusi dan juga bertanggung jawab atas aktivitas tambang yang sudah dilakukan. Pak Tony bicara soal multiplier effect, ini kan sudah luar biasa yang diberikan gitu ya, kontribusi dari Freeport kepada masyarakat Papuanya gitu ya, sumber daya manusia di Papua akhirnya bisa dipekerjakan di Freeport, tapi juga bagaimana dari sisi kontribusi kepada bangsa gitu ya. Yang saya tahu, mohon diklarifikasi, bisnis plan-nya Freeport sampai dengan 2040, kemudian cadangannya sampai 2060. Tapi bagaimana sustainability ini bisa berjalan terus, Pak, untuk kontribusi Freeport tanpa henti untuk Indonesia maju? Jadi izin kami sampai 2041 dan bisnis plan kami sampai dengan 2041. Cadangan yang terbukti sekarang ini adalah bisa sampai 2052, to be precise. Tapi kami akan menambangnya sampai 2041 karena izinnya sampai 2041. Terus kemudian banyak yang bertanya, jadi nanti kemudian siapa yang akan menambangnya? Kemungkinan nggak ada yang menambangnya. Karena kalau kami berhenti akan susah bagi siapapun juga untuk melanjutkan tambang itu. Karena ini kan semua asetnya milik kami akan dismantle dan lain sebagainya. Tapi di bawah itu, di bawah yang kita tambang sekarang, ini ada sumber daya yang lumayan besar. Ada sekitar hampir 3 miliar ton biji. Dan ini sangat berpotensi untuk ditambang. Melebihi dari tahun 2050, mungkin bisa sampai 2070 barangkali.
Tapi kami kan untuk mengeksplorasi wilayah itu, ya kita tidak akan mengeksplorasi lebih lanjut wilayah itu. Karena izin kami sampai 2041, tapi potensinya besar, dan untuk Papua itu memang akan sangat baik kalau seandainya itu berlanjut terus. Dan untuk Indonesia juga. Diharapkan terus berlanjut agar nasib Papua dengan kontribusi Freeport 60% untuk Mimika, kemudian 34% untuk Papua sendiri itu bisa terus ada begitu ya Pak ya, kontribusi dan Freeport tenaga kerja tetap ada, dan juga multiplier efeknya juga tetap ada. Tetap hidup Papua. Baik, terima kasih Pak Tony atas kesempatan yang luar biasa kita bisa berbincang di kesempatan kali ini. Sukses dan berjaya terus untuk Freeport, dan kita harapkan juga kontribusi untuk bangsa demi Indonesia maju. Terima kasih Presiden Direktur PT Freeport Indonesia atas kesempatannya. Dan pemirsa, demikianlah bincang-bincang kami bersama Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Severa Bahaswan, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.